Wa balaghana anna Allah ta'ala 'adzaba qaryatan fiha 18,000 a'maluhum ka'amalil anbiya ghaira annahum kanu la yaghdabuna lillah. Faqad tabayyan wattadah annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la rukhsata li ahadin min tarkihima 'indal qudrati wal imkan. Wa man adha'a dhalik wa tasahal fihi fa huwa mutahawinun bihaqqillah ghairu mu'azzimin li hurumatihi kama yanbaghi wa qad dha'ufa imanuhu wa qalla minallahi khawfuhu wa haya'uhu. Fa in kana sukutuhu raghbatan fid dunya wa tama'an fil jah wal mal wa yakhsha annahu idza amara aw naha saqatat manzilatuhu wa dha'ufa jahuh inda man amarahu aw nahahu 'anil minal usa wa dhalamah faqad 'azuma ithmuhu wa ta'arradha bisukutihi li sukhti rabbih wa maktih. Fa amma idza sakata 'anil amri wan nahyi li ilmihi annahu yahsul lahu idza amar aw naha makruhun fi nafsihi aw malih faqad yajuzu lahu sukut idza tahaqqaq dzalik wa kana al makruh alladhi yahsul lahu syadid wa lahu waqa'un dhahir walau amara wa naha ma'a dzalik kana lahu ajrun 'azim wa thawabun jazil wa kana dzalika minhu dalilan ala mahabbatillah wa itharihi min ala nafsihi wa ala nihayatil hirs ala nusratihi lidinihi kama qala ta'ala wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masih kita mengkaji dan membahas bab tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pelajaran kita kali ini adalah begitu pentingnya posisi amar ma'ruf dan nahi mungkar di dalam agama ini. Hingga beliau menceritakan dulu di zaman nabi-nabi Bani Israel dulu, diriwayatkan ada satu kelompok kaum yang diazab oleh Allah, diturunkan siksa oleh Allah. Padahal di kaum tersebut, di desa tersebut ada lebih dari 18.000 orang ahli ibadah yang amalannya bahkan seperti amalan para nabi. Masya Allah, 18.000 ahli ibadah di satu negeri itu. Tapi sayangnya mereka hanya sekedar ibadah, tapi nggak pernah marah kalau apabila haknya Allah diinjak. Mereka nggak pernah marah kalau ada orang yang terang-terangan maksiat. Gara-gara nggak pernah marah karena Allah, satu kaum dibinasakan oleh Allah. Itu ahli ibadah loh hadirin. Tapi karena diam dan bungkam melihat kemaksiatan yang terang-terangan dan tidak ada yang mengingatkan, hancur. Ya, meskipun ahli ibadah. Jadi maksiat itu ada dua, ada yang mutajahir, ada yang sir. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Kalau maksiatnya sembunyi-sembunyi, jawabannya wala tajassasu, kalian jangan cari-cari kesalahan orang. Ono wong mabuk ndek omahe. Jarno, maksud sak botole dilek jarno. Dudu urusanmu, urusane yang diberi wewenang itu polisi dan pemerintah itu yang tanggung jawab sama Allah. Tapi kalau kita sebagai rakyat biasa nggak dituntut untuk itu. Ya.
Tapi kalau terus mabuknya di jalanan, jangan ada yang diem. Pak, haram, dosa, ingetin. Ya. Dan jangan main tangan. Itu bukan wewenang Anda. Tapi oleh mabukin di ngene masjid, ya loko bae, Guys. Kurang ajar itu. Ya. Saya pernah punya tamu, di mana tamu ini kesian hadirin. Tamu ini kena penyakit was-was, yang dia itu tidak selesai mandi kecuali kalau air tandonnya itu habis. Jadi sampai keriput-keriput tuh. Jadi kalau mandi itu karena was-was, mandinya tuh lama. Bakku lek gak entek, gak lega. Dia datang ke rumah itu minta saya ngobati. Yo apa carane? Saya nggak pernah ngadepi yang kayak gini. Saya bilang nang Mobe Bagir. Itu bisa ngobat-ngobati ini was-was. Kalau saya cuman hukumnya was-was ya apa ngerti, tapi kalau ngobati nggak ngerti. Tolong Bib, sudah minta air. Saya kasih, cuman terus saya tanya, sampai mulai kapan seperti ini? Sudah 4 bulan. Bib. Seperti ini nih saya sudah 4 bulan. Badan saya sampai kurus, kakian adus. Ini kalau mandinya sebentar pun udah seger. Ini badan, kulit ini sampai keriput-keriput. Jadi was-was gitu. Saya tanya, dari 4 bulan sebelumnya normal. Hanya suatu saat, Bib, saya itu mau minum khamr. Saya cari tempat nggak ada, adanya musola. Saya masuk ke musola, saya minum di musola. Semenjak dari situ sampai detik ini saya kena musibah ini. Kualat di masjid. Bu, itu mungkin gara-gara ini jin. Jin ini lo gak terima. Musola tiga ngombe. Dari semenjak itu kayak kena balak. Berobat itu kemana-mana. Dari Malang itu katanya nggak sembuh. Kemudian pergi lagi kemana, Mojokerto, nggak sembuh-sembuh. Sampai beberapa tahun, kesian. Ini udah terus mati loh. Ya. Makanya ketika kita melihat orang maksiat yang mutajahir, kita harus cegah. Ada laki perempuan ning ngene dalan gini ngarepe masjid ambung-ambungan. Ojo dijarno. Elingno. Ada perempuan pakai celana pendek duduk di depan masjid. Jangan diem. Mbak, bajunya nggak sopan kalau masjid kayak gitu. Nggak apa-apa, ingetin aja, ngomong aja. Ojo ditarik ngono. Ngomong aja. Kalau banyak yang ngomong, dia sumpek hadirin. Tapi kalau diem semuanya, ya dianya santai. Nah, disitulah fungsi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf ngejak wong nang ngene pengajian ini. Ada orang maghrib delok TV, terus lelaki nang ngene masjid Al-Falah, apa ngaji. Waduh, gak enak. Wis gak apa-apa mbek aku tak anterno Pak sepeda motor. Nah ini amar ma'ruf. Nahi mungkar, dia berbuat kemaksiatan kita cegah. Kita lisan, doa. Tangan urusannya pemerintah. Ya. Tangan, kekuatan urusannya pemerintah. Ya. Jadi kalau umpama di sini ada maksiat, ada orang buka tempat maksiat di sini, masyarakat kampung resah, ingetin terus, gak iso dielingno, laporno. Nang ngene wali kota, polisi, ya suruh nutup. Nek gak ditutup paranono maneh terus sampai belenger polisi ndelokmu. Ya, tutup. Nah seperti itu.
Tapi jangan main hakim sendiri. Kemudian maka jelas bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu tidak boleh seorang pun di antara kita untuk meninggalkannya kalau dia mampu. Selama kita mampu. Ya. Sampai naik mikrolet. Di mikrolet ada perempuan pakai celana pendek. Eling norek. Mbak, bajunya nggak sopan. Wani ya, nah ibu-ibu itu pasti wani. Nanti lo modelnya sing teko gak kira jano. Pemandangan gratis ini. Sampai lali wayahe mandek lali sampai terminal baru eling. Lho wis mari ya. Kelewatan seperti 5 kilo. Ingetin, orang-orang pakai celana pendek di mikrolet atau rok pendek di mikrolet, sampean ingat, sampean tegur. Walaupun negornya halus, Mbak jangan gitu bajunya, nggak sopan, Mbak jangan. Terlalu banyak yang begitu, dia nggak mau nanti kayak gitu. Aku ditegur itu, no. Sumpek. Tapi ketika kita diamkan, apa maneh tambah dinikmati, tambah doa, tambah wendek maneh. Meneh gak rokan wis celana tok, ya. Tambah berani, makanya diingetin. Semua pokoknya dengan cara yang bagus. Saya dulu hadirin, pondok saya itu, Jalan Metro itu tempatnya orang minum ambil wong gendaan. Waktu saya pertama kali di pondok. Jadi kalau saya pulang pengajian, mbek dalan sepeda motor gendaan, mbek ngombe. Itu kalau saya lewat gitu, wong gendaan itu lungguh ujube dijagrak. Aku lungguh di sebelah. Lapo Mas? Lakon lapo? Sumpek dia. Wah. Terus seperti itu. Pokoknya setiap ada yang pacaran di situ, saya naik sepeda motor, saya duduk sebelahnya, tak telok ini. Sumpek ada telok ya. Mau ngerayu no aku lah gak enak. Lama kelamaan kampung itu, Jalan Metro yang dulu suka itu, mau jadi kuno, orang Arab gendeng dulu. Ya, jadi apa namanya? Ya udah hilang, nggak ada. Sampai detik ini nggak ada. Tak ruweti be aku. Aku gak ngamuk-ngamuk, gak terus tak jungkrakno. Nah, saya duduk sebelahnya. Ini kan risih dianya. Mobil juga gitu. Motor mandek. Tak deloki. Lah delok-delok. Lah kok ndek gini. Betul. Selalu. Ini lama-lama hilang. Pokoknya gimana caranya. Orang minum juga begitu. Kalau orang minum lain lagi. Caranya macam-macam. Kalau dia minumnya itu di tanah saya, ya tak seret. Tapi kalau dia bukan di tanah saya, ya dielingno. Dielingno ku sumpah. Nah, nek iso jok ngombe ndek kene nggih Pak nggih, ngapunten nggih Pak. Ya, yo Pak, yo. Gak apa-apa tinggal. Ngombe mana tak ngono mana meneh. Pak, nek iso jok ngombe ndek kene Pak, yo. Mari ngono males wis iku wong Arab gendeng itu iso. Ya terus sampean juga gitu. Ya. Kalau saya jadi polisi tak obrak-abrik. Berhubung saya bukan polisi, saya hanya bisa menegur. Tapi hilang kok, hilang. Sampai ke tempat saya Metro, tak jamin gak ono aneh koyo ngono. Ya, saya masih ingat ini tuh karena dulu saya punya santri yang pertama saya masuk tahun 2004-2005. Kemarin datang ke pondok, beliau cerita, saya masih ingat itu. Zaman-zaman ngusiri wong gendaan ambil wong ngombe di Jalan Metro. Ya. Jadi di jalanan itu ya, ada yang kayak gitu. Cuma alhamdulillah sekarang hampir nggak ada di jalan yang sepi-sepi itu ya. Makanya kita kalau di kampung kita ada yang gitu, urwetono.
ruwetono. Ya. Agar mereka itu gak iso, gak ada karena dia mutajahir fil maksiat, karena terang-terangan. Kalau dia di rumahnya sakarep gak ngurus. Tapi kalau ada di tempat umum, maaf. Ya. Kemudian wa anna man adha'a dzalika wa tasal fi fa huwa mutahawinun bihaqqillah. Barang siapa yang santai-santai saja melihat orang maksiat terang-terangan atau menganggap enteng, maka dia orang yang meremehkan haknya Allah. Nih. Makanya sampai jangan diem kalau lihat di jalanan ada iklan diskotik, jual minumannya itu bikin besar. Fotoan gawean di Facebook, gawean di ngene Instagram, wis edan zaman. Kebanyakan nanti mereka takut. Ya. Jadi kita jangan diem. Kalau di Batu pernah saya waktu itu lomba mabuk, lomba minum apa gitu, aku gak eling ngombene khamr iku. Bayar 100.000, lomba yang menang dapat apa? Gede, di hotel apa atau di restoran apa. Saya waktu di rumah diem-diem di WA, ting, tak delok, difotono. Waktu itu saya kenal sama Kapolresnya, tak kirim nang Kapolres. Saya kirim ke Kapolresnya, ini nggak pantas. Jelas-jelasan kayak gini nih namanya nantang orang Islam yang mengharamkan khamr. Ya. Kon sing ngedukno aku. Nggak dijawab. Dibaca tapi nggak dijawab. Dapat 1 jam dikirimi saya foto. Wis disuwek. Ambil polisi ini dan sudah diletakkan. Siap Habib, selesai. Wah ini. Tepak oleh polisi kok gini tak dongakno dawa umur. Tapi oleh ceperan tak dongakno ndak mate. Itu kayak gitu kan. Terus katanya ada tempat maksiat di Batu yang sembunyi-sembunyi. Selama kita nggak lihat depan mata wis kangut, saya nggak tahu. Tapi kalau dia terang-terangan harus kita bareng-bareng. Itu. Ini di jalan hadirin, lomba minum. Pernah sekali waktu di depan ini. Di jalan metu di. Sampean tahu pom bensin nih. Landung Sari. Ada masjid sebelah kanan. Sing tikungane menggok kene pom bensin kene masjid. Tahu? Depan masjid itu ada iklan diskotik. Waktu itu sama nih kalau nggak salah Pak Anton, Abah Anton. Tariki gendeng ya wong ini. Saya itu waktu masjid Jumatan, keluar dari Jumatan ketok plang gede. Lomba minum atau lomba pokoknya isinya tuh khamr. Iki gendeng amarin. Kayak nggak punya nggak punya perasaan, nggak punya nurani. Nah kalau mungkar seperti itu mestinya sudah nggak usah ditoleran gitu. Eling no, 1 kali 24 jam nggak dilepas, kami lepas. Karena jelas-jelas ngejak wong maksiat di depan masjid. Nah, makanya laporkan ke polisi. Yang penting jangan diam hadirin, dan semuanya dengan baik. Pak, kami nggak berkenan masuk depan masjid langsung iklan haram gitu. Mana nuraninya? Nanti kan dia akan berpikir. Insya Allah saya kok masih optimis pemerintah kita, polisi, penegak hukum ini insya Allah masih bisa. Bahkan polisi yang non muslim pun masih bisa.
Karena mereka tahu kita ini dia hidup di negeri yang mayoritas Islam, dia ngerti, dia sadar itu. Nih. Kemudian wa ghairi fawa mutahawinun bihaqillah wa ghairu mu'azzimin li hurumatihi kama yanbaghi. Orang yang diam dari nahi mungkar itu orang yang tidak mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadda'u fa imanuh, orang yang diam melihat kemungkaran itu orang yang lemah imannya. Dan nggak punya malu sama Allah, nggak pernah takut sama Allah. Nah, jadi kalau kita diam, itu bukan berarti kita itu rahmatan lil alamin dengkulmu itu. Rahmatan lil alamin itu bukan berarti diam atas kemungkaran. Kita ini kalau lihat orang ahli maksiat, nggak marah, kesian justru. Kita melarang dia maksiat di tengah-tengah kita, itu karena kewajiban nahi mungkar, tapi dalam hati tidak boleh ada kebencian dengan orang itu. Saya akan wong iki. Cuman saya harus nahi mungkar karena ini adalah haknya Allah. Jangan diinjak. Gitu ya. Makanya orang yang diam atas kemungkaran berarti orang yang lemah imannya. Tapi bukan berarti orang yang kuat iman itu nahi mungkar dengan cara yang mungkar, nggak boleh. Ada nahi mungkar dengan cara mungkar. Ya apa itu? Ana arek nom-nom di kono ngombe. Ning ngarepe masjid ngombe. Terus dicupuk botol kepruk nasi tor. Nah, ini mencegah mungkar dengan cara mungkar, nggak boleh. Ya. Rek ojo ndek gini. Ya. Nek ngombe jek gini, di omahmu ngono lho. Pokoknya orang itu kalau banyak yang ngerweti gak kira wani. Ya, banyak yang ngerweti itu maksudnya ngelarang banyak, ndak kira wani. Ya seperti itu. Fa in kana sukutuhu raghbatan fid dunya. Ada kalanya orang yang diam atas kemungkaran karena ada maslahat duniawiyah. Toma'an fil jah wal mal, atau berharap mendapatkan kedudukan dan harta dari orang yang berbuat mungkar. Kalau saya cegah, nanti saya nggak dapat. Kalau saya cegah, proposal saya nggak gol. Yakhsha annahu idza amar au naha, dia takut kalau sampai amar ma'ruf nahi mungkar turun kedudukannya. Ya. Ini siapapun, mau ini ulama, mau pejabat. Kadang pejabat itu kalau ngomong jelas-jelasan mungkar, wah atasannya marah, dia nggak akan dinaikkan. Di situ hati-hati. Wa dha'ufa jahu 'inda man amarahu aw nahahu 'anil uswa wa dhalamah. Dia pasti jatuh di mata orang-orang zalim dan ahli maksiat tersebut. Dia takut itu, maka lebih besar lagi dosanya. Dia takut manusia, nggak takut Allah. Takut manusia, nggak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah, kok saya lihat negeri kita ini ulamanya yang nahi mungkar masih banyak. Baik yang melakukan mungkar itu mulai pejabatnya ataupun orang biasa. Buktinya kemarin presiden itu mau buat pabrik miras, betul. Ulama marah banyak, nasihat, dan langsung alhamdulillah presidennya itu minta maaf dan mengundurkan atau mengurungkan niatnya untuk membuat pabrik miras. Ya kan itu nahi mungkar namanya. Ya. Saya sendiri nggak paham pemikirannya gimana kalau mau bikin pabrik miras itu ya apa. Ya. Wong muslim, mesti ngerti lek haram.
Mungkin pikirnya daripada ngimpor nang luar negeri larang-larang gawe dhewe ae. Itu kan pemikiran bisnis, nggak pemikiran agama. Nek impor isiku sing dosa sing gawe ndek kono, tapi Indonesia jangan buat haram. Itu kalau pikiran agama. Sebab kalau membuat nanti saya sudah nggak jabat, dosaku jariah terus. Tapi alhamdulillah nggak jadi, ya. Nggak jadi alhamdulillah, berarti nahi mungkar ini masih jalan. Tapi kalau terus kadang orang ini karena nggak enak nanti, waduh aku lagi presiden tak larang kok, kau boleh jatah wak kira. Nah, anduma itsmuhu, besar dosanya kalau takut karena itu. Ya. Kemudian dan ta'arrad bisukutihi li sukhti rabbihi wa maktih. Orang itu kalau melihat mungkar kemudian dia itu diam, nggak berani mengingatkan, bukan karena nanti takutnya orang itu marah, pokoknya dia diam, ini orang yang nentang atau pingin dimurkai Allah. Nanti akan ada bab fa idza sakata 'anil amr wan nahi li ilmi annahu sayahsul idza amara annaha makruh. Nah, gimana kalau kita ini lihat mungkar pas ngingetin kitanya dicotos. Kita takut karena kita terkenal preman nih. Umpama di areng-areng ono preman. Suka mabuk di dalan. Nek dielingno samblekon. Maka di sini boleh Anda itu diam. Karena Anda tahu kalau Anda ngomong iki preman mesti diantemnya. Sebenarnya kalau cuma sampean tok satu bisa itu, tapi lek sak kampung mbok sak nekat-nekate wong gak wani. Umpama ndek ngene kampung sampean ndek ngene pos digawe ngombe. Sak kampung ben lewat ngomong, erek jo ngombe di kono haram, erek jo di ngomong haram, ya lemes. Tapi karena yang ngomong cuma satu ya sing ngeremek siji iku. Nah itu gimana hukumnya? Tidak dosa kalau sampai dia itu diam melihat kemungkaran karena tahu ada akibat yang nggak baik buat dia. Selama yakin. Ya. Faqad yajuzu lahu sukut idza tahaqqaq dzalik. Selama yakin dia bakal dipukul, bakal disakiti, maka nggak apa-apa, nggak nahi mungkar. Tapi kalau dia nekat nahi mungkar, walaupun dia tahu bakal dipukul, maka pahalanya lebih besar. Aku ngerti gila, tak ilingno remek aku diantemi. Tapi tetap gimana hukumnya? Boleh. Tapi akibatnya sampean tanggung sendiri. Tapi ganjaran. Ini kayak siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ketika Rasul SAW dapat wahyu, Rasulullah mengatakan, aku pengen membacakan wahyu ini ke orang-orang Quraisy. Tapi nggak mungkin, wong-wong ini darah tinggi kabeh, pasti ngamuk. Yang bisa membacakan ini harus orang-orang yang sekelas Hamzah, Umar bin Khattab, itu baru iso. Dadakno Abdullah bin Mas'ud sahabat paling ndek. Sakmene ya. Satu dirok sakmene. Gimana? Satu dirok. Ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Aku yang akan baca." Di depan orang-orang Quraisy di Ka'bah ayat ini. Katanya Rasulullah dulu, itu kelas semua. Ini sekelas Hamzah, Umar bin Khattab, sing nekat-nekat ini. No, nggak ada nekat kayak Umar bin Khattab ini. Orang Quraisy ini kan keras-keras. Wes gak cocok blas sampai Kanjeng Nabi Muhammad ini gak cocok. Ketika masuk Islam, semua yang masuk Islam ini sembunyi-sembunyi.
Umar bin Khattab langsung pengumuman. Katanya Umar bin Khattab, ana ala dini Muhammad. Aku di agamane Muhammad. Diam semua. Nek ana sing gak terima tak enteni nek ngurine gunung iki. Nek kepingin anake dadi yatim, bojone dadi rondo tak enteni. Jalan Umar bin Khattab satu pun gak ada yang berani. Memang karena orangnya berani betul. Sampai seperti itu. Sayyidina Hamzah yang ngomong. Rasulullah digoda sama Abu Jahal waktu berdakwah jihar itu di Ka'bah, ditempeling dilosor mbek Hamzah. Gak tangi. Satu kampung Quraisy itu satu pun tidak ada yang berani. Ngelek kayak Hamzah, kayak Umar bin Khattab, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar. Itulah mending. Kayak kita, Abdullah bin Mas'ud. Tapi nekat. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud, saya ya Rasulullah, ojo. Tapi karena ini kebenaran, Rasulullah nggak bisa nolak. Ya sampai nolak kon wong wani. Berat-berat itu. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda ono apa gandhe kono ya. Nih, lungguh kabeh ndek kono. Nih. Kemudian teko cilik tung. Datang wahyu untuk Nabi Muhammad. Bunyinya adalah ini, diwaca ayat ini. Gini. Cepat, celok. Kupingnya tarik, putul. Kupingnya ini tarik, putul. Lalu sakmene kena Abu Jahal. Abu Jahal itu kambing siji dipangantek langsung. Pulang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tak kandhani ya. Kupingku wae Rasulullah putul. Jadi Abu bin Mas'ud itu telinganya tidak ada satu. Disuwek. Bayangno itu. Loh, orang mau nyampaikan ayat Quran ini takut, orang-orang ganas semua waktu itu, ya malah cilik man. Tapi monggo kalau berani atas resikonya, tapi jangan ngalem. Kono wis nahi mungkar, koyo nekat-nekat to mari ngono nangis. Ya Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud cilik, disuwek kupingku. Malaikat Jibril datang, guyu. Katanya Rasulullah, ya Jibril, atadhak wa ibn Mas'ud yabki? Jibril, mosok tega sampean guyu, sedangkan Abdullah bin Mas'ud kesakitan, nangis karena kesakitan, kupingnya putul. Jadi Jibril ngomong, fa inni a'lam ma la ta'lam ya Muhammad. Aku tahu apa yang engkau enggak tahu wahai Muhammad. Apa itu? Engkau tak kandhani. Lek wis waktune tak kandhani. Sudah. Beberapa tahun kemudian mulai hisor, kemudian ini sampai hijrah Nabi Muhammad. Setelah hijrah mulai perang Badar. Di perang Badar, Abu Jahal ini diincar untuk dibunuh oleh dua anak muda yang sering mendengar bahwa Abu Jahal ini suka nyakiti Rasulullah. Jadi anak muda dua ini ngincer, disirek jenenge Abu Jahal, rebutan duluan untuk membunuh Abu Jahal. Dan betul, sampai dalam riwayat disebutkan begitu takbir dikumandangkan oleh Rasulullah, Allahu Akbar, berangkat perang Badar ini pas perang, dua anak muda ini langsung nang Abu Jahal. Dan akhirnya Abu Jahal jatuh karena diserang, dua orang ini jatuh.
Peperangan hampir usai. Abu Jahal ini wis nggletak. Awake gawat dhewe lemu. Abdullah bin Mas'ud iki mlaku-mlaku. Gitu. Nduk Abu Jahal. Parani nggo tombak ngono. Sakmene nggo tombak lho bayangno. Ya. Dilihat misih sakratul maut. Diparani tombake disudutno sik. Iki urip maneh kupingku kena pisan maring sing sebelah kiri. Wis ilang siji iki. Suduk iki. Ndak gerak. Dinaiki dadanya sama Abdullah bin Mas'ud. Kayak munggah gunung ngono. Wong cilik sakmene, wong Abu Jahal gawedhe ngono. Lowemu dinaiki perutnya. Saking sombongnya Abu Jahal merasa dari Quraisy mengatakan, "Hei, ojo kurang ajar. Iki dodone bangsawan Quraisy, gak pantas menggembala domba untuk ada di atasnya." Bayangno. Sekate matek lho sombongnya kayak. Begitu naik, jarine bawa pedang, bawa lading. Eling ambek aku. Sing kupingku mbok pedhot bene. Kemudian diambil kupingnya. Gantian ya kon biyen motul kupingku, saiki tak putul kupingmu. Diiris. Wis. Tapi masih belum mati. Dipotong lehernya. Sadurunge sebelum engkau kubunuh, ada kata-kata terakhir. Ada sampai nang ngene Muhammad. Apa? Ana aduwwuh fid dunya wal akhirah. Aku mungsuhi dunia sampai akhirat. Padahal Fir'aun itu ketika tenggelam mau mati, apa katanya Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Abu Jahal gak beriman waktu mati. Malah ngomong Muhammad, permusuhan belum selesai, dunia sampai akhirat. Makanya Fir'aunnya Nabi Muhammad lebih kejam, lebih bahaya daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Tambah gregetan Abdullah bin Mas'ud, dipotong lehernya. Kepalanya dipegang. Disampaikan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kawan kasih Abu Jahal. Dilihat oleh Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud datang bawa kepalanya Abu Jahal. Malaikat Jibril. Nah, iki lho sing aku ngguyu. Apa? Saya tahu. Al-udhun bil udhun wa ra'su ziyadah. Kuping bales kuping, bonus sirah niku mau. Ya, al-udhun bil udhun, aku tahu kuping Abdullah bin Mas'ud dipotong, nanti bakal kupingnya dia juga dipotong, bahkan tambahannya gulu. Karena itu aku tertawa ya Rasulullah. Nah itu Abdullah bin Mas'ud. Wong nek wani nahi mungkar niku endingnya apik. Gak mungkin kalah. Coba lihat Nabi Musa, coba lihat yang namanya Abdullah bin Mas'ud yang sekecil itu. Yang penting wani. Kita nggak boleh takut sama orang, tapi nggak takut sama Allah. Ya kalau ada orang buat mungkar, ngomong orang nahi mungkar tuh nggak harus teriak-teriak hadirin. Jangan terus disangka nahi mungkar itu kudu di mihrab ngamuk-ngamuk, nahi mungkar nggak ada hadirin. Ngasih ngomong halus, ambek uang sing maksiat ambek Allah. Umpama pakai celana pendek di masjid. Assalamualaikum Pak, di masjid jangan buka aurat nih Pak, niku haram, boten pantes. Iku nahi mungkar. Jangan ke saya nahi mungkar kok. Woi. Ya.
haram, buka aurat, dosa, laknat. Wah, itu duduk ngono nahi mungkar tuh. Nahi mungkar itu dengan halus. Ya. Ya kalau ada yang dengan tegas seperti itu ya terserah, yang penting jangan caci maki. Ya. Jangan meremehkan, jangan dengan kebencian. Kalau dengan kebencian salah. Maka itu wa thawabun jazil, barang siapa yang berani nahi mungkar walaupun dia sampai tertimpa musibah, pahalanya besar, dan itu semuanya menunjukkan cintanya kepada Allah dan mendahulukan Allah daripada dirinya, dan dia betul-betul orang yang ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, perintahkan orang berbuat ma'ruf, cegah dari kemungkaran, dan sabar alama asobat. Orang nahi mungkar itu kadang-kadang nanti itu dibenci, dibilang soalim, ini sabar. Inna dzalika min azmil umur. Ini adalah bagian dari bentuk kesabaran. Ya, sabar. Jadi kadang dibilang sok suci, dibilang sejarno. Ini seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.